Saya memulai karir di kejaksaan itu tahun 1995. Jadi ya mungkin kalau dihitung angka mungkin sekitar 27-28 tahun. Sedangkan untuk saya di tindak pidana umum memang tugas pokok dan fungsinya adalah mengendalikan penanganan perkara ya di Kejaksaan Tinggi sendiri maupun di Kejaksaan Negeri se-Provinsi Gorontalo. Jadi memang sahabat jaksa jadi aspirim itu kayaknya susah, ribet. Ada 4 yang di handle langsung, 4 bidang perkara yang di handle langsung, dan pantas saja Pak aspirim tidak pernah gemuk di sini. Oke, jadi di PIDU memang senang tidak senang, suka tidak suka, pejabat strukturalnya harus cermat, harus teliti. Dan itu yang saya tekankan pada pejabat-pejabat struktural di PIDU, dan kembali saya mengucap syukur yang untuk kesekian kalinya alhamdulillah itu bisa kita laksanakan dengan itu penghentian penuntutan. Nah, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ini mulainya di tahun 2020. Jadi dikeluarkan oleh Pak Jaksa Agung Pedoman nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jadi semua satker ya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota itu saat ini sudah memiliki rumah RJ. Dan rumah RJ ini Bang Jeff, ini tidak semata-mata hanya untuk kepentingan mendamaikan orang yang berperkara. Ini selama ini kita fungsikan itu jauh lebih luas lagi. Itu kita gunakan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada di dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jeffrey Ruwampuk pada podcast Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Sahabat Adiaksa, seperti yang kita tahu di podcast Kejaksaan Tinggi Gorontalo ini, kami menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya, terutama tentang proses penanganan atau progres penanganan perkara yang ada di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Dan kali ini kami kedatangan tamu istimewa juga, yaitu Bapak Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Bapak Suharjono. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Jeffrey. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana sehat. Bang, sehat? Wah, alhamdulillah Pak. Saya malah lebih sehat Pak. Alhamdulillah. Okay. Karena dari sekian lama Bapak berkarir di Gorontalo, nanti ini kita berhadapan langsung. Iya. Kita diskusi bareng, dan ternyata beliau luar biasa juga, sahabat Adiaksa. Oke Pak, seperti biasa kami mengulas tentang profil daripada para pejabat utama yang ada di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, kemudian tentang tupoksi daripada narasumber itu sendiri, serta progres penanganan perkara yang berhubungan dengan bidang masing-masing. Nah, kali ini sahabat Adiaksa, kebetulan Pak Suharjono ini adalah asisten tindak pidana umum, jadi yang berhubungan dengan kasus-kasus terkait dengan yang biasa kita alami, itu beliau yang punya kuasa. Oke Pak, kita cerita sedikit Pak tentang karir Pak Suharjono di Kejaksaan. Kira-kira kapan dan sebagai apa berkarir di Kejaksaan Pak? Iya, makasih Bang Jeff. Jadi saya memulai karir di Kejaksaan itu tahun 1995. Jadi ya mungkin kalau dihitung angka mungkin sekitar 27-28 tahun. Saat ini saya menjabat sebagai asisten tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Hampir 2 tahun. Sebelumnya saya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Dan sebelumnya lagi saya di Tanah Sulawesi juga. Saya Kepala Kejaksaan Negeri Toli-Toli di Kabupaten Toli-Toli di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kalau air dan tanah Sulawesi ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Saya juga sudah menjadi orang Sulawesi juga, karena sebelumnya saya pernah menjabat juga eselon 4 itu di Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Selayar dan Kabupaten Goa di Sungguh Minasa itu hampir 6 tahun saya di sana. Wah. Hampir 6 tahun. Itu Sulawesi yang pertama di karir saya, kemudian Sulawesi yang kedua di Sulawesi Tengah. Dan Gorontalo ini yang ketiga. Jadi ya alhamdulillah dengan dunia dan tanah maupun air Sulawesi saya sudah tidak asing lagi. Beda-beda tipis kan Pak?
Ya alhamdulillah saya menikmatinya. Saya menikmatinya. Itu Bang Jeff. Oke. Jadi sebelum di sini Bapak di mana tadi? Di Kabupaten Semarang. Semarang. Kajari Kabupaten Sudah berapa Semarang. tahun Bapak jadi Aspidum di Aspidum Kejati? hampir 2 tahun. Jadi 8 Februari 2023 ini saya terhitung 2 tahun menjabat sebagai Aspidum. Wah, luar biasa Pak. Sudah lama juga Pak ya? Ya, lumayan. Sudah lama. Berarti zaman-zaman Covid Bapak Iya. Aspidumnya ya? Iya, zaman Covid dan saya termasuk korban Covid. Korban Covid juga? Saya dengan istri saya dengan anak saya itu hampir 1 bulan Iya. dirawat di rumah sakit karena terkena Covid. Iya, Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa masih memberikan kami kesehatan sehingga masih bisa mengabdi untuk Gorontalo tercinta ini. Siap, terima kasih Pak. Memang kan Bapak di bidang teknis secara otomatis kan berhubungan langsung dengan Iya. dunia luar dalam arti Iya. ketika ada perlindungan atau safety yang ada di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Oke Pak, terkait dengan tupoksi Bapak sebagai asisten di bidang tindak pidana umum. Nah kira-kira yang menjadi program prioritas di bidang pidana umum itu seperti apa Pak? Iya. Baik secara umum maupun khusus yang ada di Kejati Gorontalo. Ya, baik. Jadi secara umum tupoksi Aspidum itu memang mengendalikan perkara ya, perkara pidana umum khususnya. Karena sebagaimana kita ketahui di Kejaksaan Tinggi ini kan ada bidang pidana khusus juga yang khusus menangani tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus yang lain. Sedangkan untuk saya di tindak pidana umum memang tugas pokok dan fungsinya adalah mengendalikan penanganan perkara ya di Kejaksaan Tinggi sendiri maupun di Kejaksaan Negeri se-Provinsi Gorontalo. Jadi di sini ada 6 kabupaten dan kota dan itu untuk penanganan perkara pidana umum. Jadi kalau pidana umum ini Bang Jeff, kalau di Polda terbagi di dalam beberapa direktorat, kalau di Kejaksaan ini menjadi satu, menjadi tanggung jawab saya semuanya. Seperti kalau di Polda penyidikannya ada di Direktorat Narkotika dan obat-obatan zat adiktif lainnya, kemudian tindak pidana terhadap orang dan harta benda itu masuk wilayahnya Dirkrimum, kemudian perkara-perkara di luar KUHP ya itu masuk juga di Dirkrimsus juga di sana. Jadi ada Dir Narkoba, Dirkrimsus, Dirkrimum itu semua muaranya nanti kalau di penuntutan masuknya di Aspidum. Jadi saya mengendalikan perkara-perkara dari rekan-rekan 3 direktur di Polda itu plus tindak pidana yang disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil. Misalnya obat-obatan yang disidik oleh rekan-rekan penyidik dari Balai POM, kemudian tindak pidana perikanan oleh Pol Airut, kemudian narkotika sendiri selain Polda juga ada badan lain yang berwenang menyidik di Badan Narkotika Nasional Provinsi, semua muaranya ke kami, pra penuntutannya ke kami. Sehingga terkait dengan tupoksi memang saya lebih banyak mengendalikan teknis untuk penanganan perkara. Ya. Itu nggak ribet Pak? Nggak ribet Pak? Karena ya, semuanya Bapak yang ngurus di sini? Suka ndak suka, suka ndak suka. Tapi untungnya saya punya tim yang solid. Saya punya 4 kepala seksi ya, kepala seksi tindak pidana terhadap orang dan harta benda, yang kedua tindak pidana terhadap narkotika dan zat adiktif lainnya, kemudian tindak pidana keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lain, dan yang keempat itu tindak pidana terorisme. Empat-empatnya sangat-sangat membantu saya, sehingga selama 2 tahun ini boleh dibilang ya saya bersyukur alhamdulillah tidak ada perkara yang menjadi persoalan. Sehingga yang ke depan lebih ke depan lagi saya berharap apa yang sudah saya lakukan dengan anggota-anggota saya itu mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat di Gorontalo ini. Amin, amin. Ya jadi memang sahabat Adiaksa, jadi Aspidum itu kayaknya susah, ribet. Ada 4 yang di handle langsung, 4 bidang perkara yang di handle langsung, dan pantas saja Pak Aspidum tidak pernah gemuk di sini. Oke, Pak Aspidum, apa namanya? Itu berkaitan dengan tupoksi yang ada di sini. Nah, kira-kira di bidang pidana umum itu ada jaksanya berapa Pak? Jaksa di Pidum itu terbatas ya, khusus untuk Kejaksaan Tinggi. Dan itu saya kira sama juga di Kejaksaan Negeri, 6 Kejaksaan Negeri di kabupaten kota itu terkendala di jumlah. Kami hanya ada
4 jaksa pejabat struktural, ditambah Aspidum, ditambah 1 jaksa fungsional. Jadi 6 jaksa di Bidum. 6 itu yang ngurus 4 bidang itu, Pak? 6 itu termasuk pejabat strukturalnya. Wah. Jadi memang idealnya memang kami ini diberikan tenaga fungsional, jaksa fungsional. Tapi memang mungkin mutasi baru 1 yang di sini. Mudah-mudahan ke depan ada tambahan lagi, sehingga itu bisa meringankan juga tugas-tugas kita. Karena memang tugas kita ini kecil tapi banyak. Nah, dan tiap hari pasti ada. Ya, tiap hari pasti ada. Dan itu butuh kecermatan, butuh ketelitian. Baik di tingkat SPDP maupun sampai dengan tahap 2, Pak ya? Jadi kalau kita bicara masalah penanganan perkara, Bung Jeff, hal-hal yang kecil itu kadang-kadang yang tidak terpikirkan di dalam benak orang itu menjadi hal yang sangat krusial. Contohnya begini. Perpanjangan penahanan. Nah, kami menerima perpanjangan penahanan. Salah tanggal saja ya. Kita kan hanya berwenang memberikan perpanjangan untuk perkara yang umum ya. Itu kan 40 hari. Kalau nanti tanggalnya saja lewat 1 hari, ya, berarti kita jadi 41 hari. Padahal di situ tertulis 40 hari. Aturannya cuma 40. Beda tanggal, tapi efeknya luar biasa. Itu penahanan menjadi tidak sah. Dan itu menjadi objek nanti pra-peradilan juga. Panjang urusannya. Jadi di Bidum memang senang tidak senang, suka tidak suka, pejabat strukturalnya harus cermat, harus teliti. Dan itu yang saya tekankan pada pejabat-pejabat struktural di Bidum. Dan kembali saya mengucap syukur yang untuk kesekian kalinya, alhamdulillah itu bisa kita laksanakan dengan baik. Oleh seluruh person, baik yang bukan jaksa maupun betul. PNS-nya. Betul. Jadi teman-teman di Bidum dapat pujian loh dari Aspidum. Saya kasih apresiasi untuk teman-teman yang di Bidum. Jarang-jarang loh Aspidum muji anak buahnya. Oke Pak, berkaitan dengan tupoksi lagi Pak. Seperti yang kita tahu di Indonesia ada program yang menjadi prioritas Jaksa Agung tentang penanganan perkara, yaitu pemberhentian perkara di luar pengadilan kalau nggak salah Pak ya. Tolong dikoreksi Pak kalau misalnya saya salah. Yaitu restoratif justice, melalui restoratif justice. Nah kira-kira di Gorontalo, program ini Bapak sudah jalankan, bisa dijelaskan? Ya, jadi betul Bang Jeff, jadi ada program prioritas nasional ya yang menjadi program prioritas kita dari Lembaga Kejaksaan se-Indonesia terkait dengan penanganan perkara. Jadi bukan penghentian ya namanya itu penghentian penuntutan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ini mulainya di tahun 2020. Jadi dikeluarkan oleh Pak Jaksa Agung Pedoman nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jadi ini sebenarnya penghentian itu bukan perkaranya kita hentikan, tidak. Jadi kita tidak menggunakan kewenangan kita untuk menuntut. Artinya begini, saya bicara lebih ke dasar dulu. Jadi penghentian penuntutan ini di dalam pelaksanaannya ada 2, Bang Jeff ya. Satu terkait dengan penghentian penuntutan terhadap perkara-perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda, dan tindak pidana yang terkait dengan keamanan negara, ketertiban umum. Itu satu. Yang kedua, ada lagi namanya penghentian penuntutan untuk tindak pidana penyalahguna narkotika. Nah, jadi khusus untuk penyalahguna narkotika itu ada penerapan asas penghentian untuk dilakukan rehabilitasi. Contohnya seperti apa itu? Apakah penggunanya atau bandarnya? Iya, pengguna. Jadi di dalam Undang-Undang Narkotika itu ada 3 kriteria pengguna ya. Ada pecandu, ada korban, ada penyalahguna. Nah, penyalahguna itu kalau dalam istilah awamnya itu pengguna rekreasional. Jadi dia mengguna coba-coba saja. Nah, 2 kategori yang pertama yaitu korban dan pecandu, ini di dalam Undang-Undang Narkotika memang dia tidak layak untuk dipidana. Asasnya dia seharusnya dia disembuhkan karena mereka itu korban. Artinya direhab. Dia direhab. Cuman persoalannya waktu itu belum ada sarana yang mendukung untuk itu, dari sisi aturannya belum ada. Sehingga pada tahun 2021 Jaksa Agung mengeluarkan Pedoman nomor 18 tahun 2021. Itu terkait dengan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi. Berdasarkan asas restoratif justice sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa. Jadi
jaksa menggunakan kewenangan mutlaknya. Istilahnya kalau di dalam ilmu hukum itu dominus litis. Ya. Jadi pengendali perkara itu ada di jaksa. Saya pikir itu nama, Pak. Dominus litis itu bahasa Latin sana aja. Iya. Jaksa itu pengendali perkara. Jaksa yang punya kewenangan, punya hak untuk meneruskan perkara itu atau tidak meneruskan ke pengadilan. Itulah yang digunakan berdasarkan pasal 139 KUHP. Ya. Nah, dan ini sudah kita laksanakan semua, Bang Jeff ya. Sebagai ilustrasi, tahun 2022 ini merupakan prestasi yang cukup membanggakan. Saya cukup memberikan apresiasi kepada para Kajari se-Gorontalo ya, yang telah melaksanakan program ini dengan luar biasa. Tahun 2021 kita hanya mampu memproduk RJ itu tiga perkara saja. 3 perkara. Tahun 2022 kita bisa mencapai 30 perkara. Untuk seluruh kejaksaan? Untuk seluruh kejaksaan negeri. Oke. Nah, 30 perkara itu terdiri 26 perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda dan 4 perkara narkotika. 4 perkara narkotika ini para tersangka yang tidak kita lanjutkan penuntutannya itu masih ada 2 orang yang kita rawat di balai rehabilitasi kita di Rumah Sakit Aloi Sabu. Satu dirawat selama 3 bulan, yang satu 6 bulan. Ini dalam pengawasan jaksa sekarang masih ada 2. Yang 2 lagi sudah direkomendasikan oleh dokter mereka layak untuk keluar. Dan ini perkaranya tidak kita teruskan. Artinya para tersangka yang merupakan korban penyalahgunaan narkotika itu tidak mendapatkan stigma dia sebagai terpidana. Dia kembali ke masyarakat sebagai masyarakat yang belum pernah dihukum. Inilah asas kita. Jadi program prioritas Jaksa Agung itu menempatkan proporsinya ya, yang pecandu maupun korban itu harus direhab dan tidak terstigma sebagai terpidana. Gitu. Tapi sahabat Adiaksa, apa yang dijelaskan Pak Aswilum bukan menjadi acuan lagi ya, bahwa jangan coba-coba narkoba, jangan sampai nanti berpikir bahwa kita nanti coba saja, siapa tahu kita bisa dapat RJ dari kejaksaan tinggi. Seperti itu Pak ya. Jadi jangan pernah coba narkoba. Stop juga terhadap narkoba. Stop. Awas. Betul. Jangan pakai narkoba. Ya. Oke Pak. Selain tadi kan Bapak sudah jelaskan total daripada penyelesaian RJ yang ada di Gorontalo sepanjang tahun 2020. Berapa totalnya tadi Pak? 30 untuk totalnya. Itu apakah 30 yang diusulkan dan sudah selesai itu memenuhi syaratnya atau bagaimana Pak? Oke. Jadi gini Bang Jeff. Kita tidak memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan. Jadi di dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini ada kendali. Ya. Kendalinya secara berjenjang. Kejaksaan Negeri mengusulkan kepada Kajati, nanti diteliti oleh Kajati, Waka dengan Aspidum. Memenuhi syarat, kita laporkan ke Pak Jampidum di Jakarta. Diteliti lagi oleh beliau di sana dengan tim. Jalan terakhirnya adalah expose. Jadi semua perkara 30 perkara yang di RJ itu semuanya diekspos di depan Pak Jampidum secara virtual dan persetujuan itu diberikan oleh beliau melalui ekspos. Apakah layak? Apakah layak atau tidak? Disitulah kendali itu ada. Jadi kita pastikan bahwa 30 perkara yang kita RJ-kan itu benar-benar memenuhi syarat untuk tidak dilanjutkan penuntutannya. Ya. Program restoratif justice tentu bisa berjalan apabila ada dukungan-dukungan dan kerja keras serta kerja solid dari para Kajari. Nah, kira-kira untuk menunjang program tersebut, saya pernah dengar Kejaksaan Tinggi Gorontalo atau lebih tepatnya Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo telah meresmikan rumah RJ di beberapa kabupaten kota. Nah, itu apakah menjadi bagian daripada program RJ Pak? Iya, jadi salah satu bagian untuk mendukung pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini adalah didirikannya rumah-rumah RJ. Rumah RJ, rumah restoratif justice. Jadi saya sampaikan dalam forum ini, dalam kesempatan ini, semua satker ya di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kota itu saat ini sudah memiliki rumah RJ. Dan rumah RJ ini Bang Jeff, ini tidak semata-mata hanya untuk kepentingan mendamaikan orang yang berperkara. Ini selama ini kita fungsikan itu jauh lebih luas lagi.
itu kita gunakan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada di dalam masyarakat. Jadi di setiap rumah RJ yang kita resmikan di semua kejaksaan negeri itu, jaksa kita tugaskan di situ untuk berkantor. Sehingga setiap persoalan, termasuk masyarakat yang membutuhkan informasi, kemudian konsultasi hukum, bisa datang ke rumah RJ. Di situ kita gunakan untuk kepentingan yang luas, tidak hanya untuk kepentingan penyelesaian perkara melalui RJ, tapi kepentingan yang lebih luas untuk kegiatan preventif, pencegahan, konsultasi termasuk. Jadi kalau ada persoalan masyarakat yang terkait dengan konflik hukum, dilaporkan, dikonsultasikan ke jaksa, kita bawa ke rumah RJ. Ayo kita diskusikan di sini. Bagaimana sih sebenarnya yang terbaik supaya perkaramu itu tidak bermuara ke aspek penegakan hukum. Kita selesaikan. Kenapa kalau bisa kita selesaikan lewat jalur perdamaian ya, kita cari solusi yang terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak. Selesai. Kenapa mesti dipaksakan? Itulah yang kita tempuh. Jadi artinya memang Bang Jeb, jadi hal-hal kayak preventif seperti itu tidak terukur secara angka. Tapi efektivitasnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya. Bahwa setiap persoalan itu kalau dia dilaporkan, dikonsultasikan, kita bawa ke situ. Sepanjang itu memenuhi persyaratan, sudah kita dorong supaya persoalannya selesaikan saja secara damai. Dan itu kan memang sesuai dengan karakter budaya masyarakat kita ya. Semua bisa dibicarakan. Apapun semua dibicarakan. Yang paling banyak itu persoalan tanah ini. Ya, apalagi persoalan tanah. Daripada nanti beracara ya, butuh biaya, butuh waktu, butuh tenaga. Kenapa kita tidak bicarakan baik-baik? Ya. Oke. Seperti itu. Jadi itu menjadi multifungsi daripada rumah RJ itu sendiri, Pak? Iya, selain rumah RJ juga kita didukung dengan adanya balai rehabilitasi. Oke. Jadi saya tadi di depan cerita, saya tadi di depan cerita RJ kita ada dua, yang satu terkait dengan orang dan harta benda, yang satu terkait dengan narkotika. Bagaimana jaksa mau melakukan rehabilitasi kalau jaksa tidak punya balai? Nah itulah yang kemudian kita bicarakan dengan pemangku-pemangku kekuasaan di wilayah, di kabupaten, kota, dan alhamdulillah semua pemerintah daerah itu mendukung. Mendukung, Pak. Ya. Jadi pemberantasan narkotika itu bukan tanggung jawab aparat penegak hukum semata. Pemerintah daerah juga punya kewajiban itu. Wujudnya apa? Mereka mendukung membentuk balai rehabilitasi yang diinisiasi oleh para Kajari. Sekarang di 6 kabupaten kota sudah terbentuk semuanya. Oh sudah? Sudah terbentuk semua. Iya, sudah terbentuk semua. Dan di di balai rehabilitasi Adiaksa Kota Gorontalo bahkan sudah merawat 4 tersangka yang dihentikan penuntutannya, tidak dilanjutkan penuntutannya. Ya. Lokasinya Pak? Lokasinya ada di kalau di Bone Bolango ada di Rumah Sakit Toto, kemudian di Alui Sabu, kemudian di Rumah Sakit Nelayan, Tani Nelayan di Bualemo, kemudian di Pohuwato itu ada di Puskesmas Marisa, di satu lagi mana? Di Gorut ada di Rumah Sakit juga, Rumah Sakit Hasan siapa Sidik itu. Kabupaten Gorontalo Pak? Kabupaten Gorontalo ada di rumah sakit yang di perbatasan Bolihutu. Semuanya sudah ada. Dan ini tinggal kita memanfaatkan karena pemerintah daerah mendukung. Kita sama-sama menyadari bahwa pemberantasan narkotika maupun pencegahan penyalahgunaan narkotika itu tanggung jawab kita semua. Itu kan. Oke. Siap Pak. Itu kan program yang Bapak sudah jalankan di 2022. Menghadapi 2023, kira-kira tantangannya seperti apa sih Pak? Ya. Jadi 2023 sama. Kita akan melaksanakan penanganan perkara secara umum itu secara profesional, secara proporsional, secara terukur dan berhati nurani. Ini akan terus kita terapkan. Kemudian untuk program prioritas nasional, kita juga akan terus mendorong untuk penyelesaian perkara melalui RJ. Jadi sebagai informasi, Bang Jeff, bulan Januari ini mendekati akhir ini sudah ada 6 perkara yang di RJ, 5 disetujui oleh Bapak Jampidum, yang 1 ditolak. Nah, setelah dilakukan ekspos ditolak, tidak disetujui sehingga perkaranya kita lanjutkan ke pengadilan. 5 yang sudah disetujui hari ini, sebelum saya masuk di podcast ini, saya menandatangani juga permohonan 2. 1 dari Kejaksaan Negeri Kota dan 1 dari Bualemo. Pak. Ya. Oke. Jadi total untuk Januari? Januari 5 sudah disetujui. 2 dalam proses
Oh, 28% Satu ditolak. Oke, siap. Nah, saya dengar Pak, ini kan di 2023 seharusnya kan memang Bapak, kalau bisa saya usulkan sebenarnya sih, atau teman-teman lain usulkan, masih Bapak dulu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada di sini. Ya paling tidak upaya yang Bapak sudah lakukan di Gorontalo khususnya itu sudah sangat luar biasa Pak. Kami pun sebagai warga lokal mengapresiasi dan berterima kasih atas kinerja Bapak selama menjabat sebagai Aspidum. Terinformasi nih Pak, Iya. katanya sudah turun SK Bapak. Alhamdulillah. Kemana, Pak? Ke Banyuwangi. Banyuwangi. Jadi, sebagai Kepala Kejaksaan Negeri. Balik lagi Pak? Tipe A. Tipe A. Oh iya. Jadi saya bersama teman-teman Penkum mengucapkan selamat Pak. Walaupun sebenarnya kami berharap Bapak masih ada di sini. Karena biar bagaimana kan hubungan kekeluargaan kita sudah terbangun. Iya. Solidaritas juga saya perhatikan sangat bagus Pak, sangat luar biasa. Bahkan kami dari Forwaka itu sendiri juga secara pribadi mengucapkan terima kasih Pak. Dan sangat bangga ketika kinerja Bapak ada di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Bahkan teman-teman Penkum juga selama ini juga selalu berkoordinasi terkait dengan penyebarluasan informasi yang kemudian itu kami olah untuk disebarluaskan lagi ke masyarakat. Nah ini luar biasa banget Pak. Mudah-mudahan di tempat yang baru kami berdoa Bapak semakin sukses. Amin. Terima kasih. Sehat-sehat terus dan tentunya lebih berprestasi. Iya. Terima kasih. Sahabat Adiaksa, itulah sekilas tentang siapa sosok Bapak Suharjono yang saat ini menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Sebentar lagi beliau akan ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengemban tugas yang luar biasa, mengelola wilayah yang cukup luas. Karena Banyuwangi adalah daerah yang menurut saya agak besar dari Gorontalo ya. Barangkali mungkin Gorontalo cuma hitungannya berapa ya? Seperempatnya atau bagaimana Pak? Kalau wilayah mungkin sama-sama tak bertanggung jawab. Paling tidak tanggung jawab yang Bapak sudah laksanakan di sini tentu Bapak bisa tingkatkan lagi di sana. Insya Allah. Sebelum Bapak tinggalkan Gorontalo dengan penuh prestasi ini Pak, kira-kira ada tidak harapan yang bisa disampaikan ke masyarakat di Provinsi Gorontalo? Ya, tentu yang pertama saya mengucapkan terima kasih sekali untuk kerja kerasnya, kerjasamanya, khususnya untuk rekan-rekan Forwaka. Bang Jeffrey dan anggota ini memang luar biasa yang menyebarluaskan informasi, termasuk penanganan perkara di Pidum, Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan Provinsi Gorontalo. Saya cuma berharap mudah-mudahan pertemanan, persahabatan, silaturahmi ini jangan terputus. Ya, itu pasti Pak. Sulawesi bagi saya bukan tempat transit, bukan tempat singgah. Ini juga rumah saya. Nah, ini seperti saya tadi sampaikan, ini Sulawesi ini sudah yang ketiga kalinya saya di sini, dan saya sudah menganggap diri saya ini juga sudah bagian dari orang Sulawesi. Sehingga mungkin hampir 10 tahun masa kerja saya habiskan di Sulawesi. Saya berharap mudah-mudahan masyarakat di Gorontalo semakin baik, semakin sejahtera, penanganan perkara juga semakin baik, artinya upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga semakin optimal, sehingga itu mengurangi angka kriminalitas. Jadi bukan kok Aspidum dengan jajarannya senang kalau tidak ada pekerjaan, karena tidak ada perkara, bukan seperti itu. Tapi artinya kalau tidak banyak perkara itu kan berarti tingkat kesadaran hukum masyarakat Gorontalo sudah semakin membaik. Itu yang saya harapkan ke depan. Ya, insya Allah Pak, mudah-mudahan masyarakat sudah sadar dan sudah mengenal hukum itu seperti apa. Tapi memang kalau Gorontalo tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum itu agak tinggi. Alhamdulillah di situ. Oke, sahabat Adiaksa, tiba kita di penghujung program podcast Kejaksaan Tinggi Gorontalo yang saat ini menghadirkan narasumber kita, yaitu Bapak Suharjono, Bapak Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Kita sudah dengarkan tadi bersama terkait dengan profil beliau dan tupoksi yang selama ini dia jalankan di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Kita akan kembali lagi di program ini, tetap di program yang sama dengan narasumber-narasumber yang handal pula. Terima kasih, saya Jeffrey Rumampuk bersama Bapak Suharjono undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali hukum, jauhkan hukuman. Salam Adiaksa.